Wali Kota Malang Sutiaji kembali menerbitkan Surat Edaran Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 50% di Kota Malang. Surat edaran Wali Kota Malang ini diterbitkan setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Malang yang tinggi. Pembelajaran tatap muka 100% yang sebelumnya sudah diberlakukan di Kota Malang pada pertengahan Januari lalu, mulai Jumat kemarin kembali berubah menjadi pembelajaran tatap muka 50% dan daring 50%. Perubahan PTM 100% ke PTM 50% ini dilakukan setelah terbitnya Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 8 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan masyarakat level 2 PPKM. Dalam Surat Edaran Wali Kota Malang dan berdasarkan keputusan Satgas COVID-19, pembelajaran tatap muka di Kota Malang untuk TK, SD, dan SMP kembali dilakukan secara daring atau PTM hanya 50%. Wali Kota Malang Sutiaji menyebut semua pembelajaran tatap muka di sekolah kembali 50% karena penambahan kasus COVID yang signifikan terjadi di Kota Malang. Berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenbudristek memberikan diskresi kepada sekolah yang berada di daerah dengan PPKM level 2 untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Penyesuaian kebijakan diambil di tengah penyebaran kasus COVID-19 di sejumlah daerah yang terus meningkat. Penghentian pembelajaran tatap muka 100% dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 terus meluas. Selain tetap melakukan penguatan testing, tracing, dan treatment terus dilakukan. Sementara dari data Satgas COVID-19 Kota Malang per Kamis 3 Februari, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 162 kasus, sementara kasus aktif bertambah 109 kasus. Kasus COVID-19 di Kota Malang sendiri tertinggi kedua di Jawa Timur. Yang terpapar di kami itu bukan di domain SMP, SD ya, dan TK ya. Tapi yang klaster yang banyak itu justru di kelas menengah ke atas. Tapi kami pertimbangkan ya, sambil warning kepada masyarakat bahwa kita belum selesai di COVID ini. Maka per hari ini, tadi saya semalam sudah telepon pada Pak Jana, Kepala Dinas Pendidikan, tolong PTM 50% mulai dari TK sampai ke SMP. Maka itu dari satu yang terpapar, ketika di tracing itu muncul 27. Hanya kita harus benar-benar tracing kita kuatkan. Ketika sudah kuat, maka yang terpenting tadi ketika ada terpapar dari testing, terus kita dilakukan tracingnya. Tadi sampai muncul 27. Nah setelah itu treatmentnya, insya Allah kita udah lakukan treatment. Ya, jadi kami ngambil tindakan percepatan sebelum 10 hari OTG dan nanti saya minta swab ulang. Kalau dia sudah negatif ya kita nyatakan sembuh. Karena ukuran sembuh itu kan yang dari kita. Yang di NAR sana kan positif ya. Terus kita nanti laporan kesembuhan. Ya sudah seperti tadi kita ya. Sama. Kita udah pengalaman lah mulai dari jenis apa ya. Sampai sekarang Omicron sudah kita enggak usah perlu cemas lah ya. Tidak ada kecemasan, tapi kita perlu waspada, tapi tidak boleh lengah. Saya kan tadi ketatan, saya percaya pada PPKM itu. Ya. Jadi kekuatan nanti di tingkat RT RW. Jadi kesadaran masyarakat kita kuatkan. Ya. Ekonomi kita sambil jalan. Yang tahu itu kan, yang tahu adalah kita semua. Jadi tetap ya masyarakat waspada. Sekolah ini kan mengurangi mobilitas. Terus ada kemarin mohon kesadaran masyarakat, ada penutupan jalan itu lebih banyak kita warning ya. Ayo, karena kita waspada lagi. Karena apa? Ada penurunan disiplin masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Jumlah mahasiswa dan dosen di salah satu universitas di Kota Malang yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Hingga kini total 30 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di kampus ini membuat satu fakultas dan sebuah gedung perkuliahan ditutup dari aktivitas tatap muka. Sementara 6 fakultas lain menerapkan pembelajaran hybrid. Senin lalu, temuan jumlah kasus positif di salah satu universitas di Kota Malang hanya 2 orang, yakni 1 mahasiswa dan 1 dosen. Namun dari tracing yang dilakukan, kembali menemukan 28 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dari temuan jumlah kasus ini, 29 mahasiswa dan seorang dosen di universitas tersebut harus menjalani isolasi mandiri atau isoman usai hasil tes PCR positif COVID-19. Menurut Wakil Satgas Penanggulangan COVID-19 di universitas tersebut, kasus ini bermula dari seorang mahasiswa yang mengalami gejala dan melakukan tes mandiri dengan hasil positif COVID-19.
Mahasiswa kemudian melaporkan ke pihak universitas dan Satgas bergerak melakukan tracing, testing, dan treatment. Hasilnya 29 mahasiswa dan seorang dosen positif COVID-19 dengan tahap tanpa gejala dan gejala ringan. Sementara mencegah meluasnya penularan, sesuai rekomendasi Satgas COVID-19, pihak universitas menutup 1 fakultas ilmu keolahragaan serta 1 gedung kuliah bersama. Sementara dosen dan mahasiswa yang menjalani isolasi mandiri dengan diberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan transportasi gratis apabila kondisi memburuk. Sementara proses pembelajaran daring hybrid atau 50% diberlakukan di 6 fakultas selama sepekan. Tidak menutup kemungkinan universitas bakal menutup kegiatan tatap muka seluruh fakultas apabila penularan COVID-19 makin luas. Sampai saat ini kasus positif sudah mencapai 30 orang. Ada yang dosen, ada mahasiswa ya. Jadi itu dan terbagi di beberapa fakultas. Dari 30 orang itu semua sudah kita handle, semua sudah kita tangani, juga sudah kita lakukan tracing. Jadi begitu ada kasus positif kita melakukan tracing dan testing kepada kontak erat. Yang kemudian dari hasil testing itu, dari yang positif kemudian kita lanjutkan tracing lagi, sehingga nanti akhirnya kita mengumpulkan mereka-mereka yang positif dan kemudian kita lakukan treatment atau pengobatan dan termasuk upaya-upaya isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun di tempat isolasi mandiri, tempat isolasi terpadu. Simon Alfredo melaporkan. Seorang tersangka kasus penganiayaan dibebaskan setelah mendapatkan restoratif dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Restoratif justice bagi tersangka ini merupakan arahan dari Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk inovasi dan kebijakan humanis yang berdasarkan hati nurani. Kebijakan restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Malang bagi tersangka kasus penganiayaan disambut gembira oleh tersangka HW. Pasalnya dengan restoratif justice tersebut, ia dibebaskan dari kasus yang menjeratnya. Kasih Intel Kejari Kota Malang, Eko Budi Susanto mengatakan bahwa sebelum dilakukan restoratif justice untuk pelaku kasus penganiayaan, terlebih pihak Kejari Kota Malang melakukan ekspos dengan Japindum dan Kejaksaan Agung RI dan disetujui adanya restorasi bagi tersangka HW. Dengan pelaksanaan restorasi justice tersebut, kedua belah pihak, baik tersangka maupun korban penganiayaan, saling memaafkan sehingga tersangka dapat dibebaskan. Kasus posisinya ya adalah pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, melalui aplikasi Facebook, yaitu saksi dari AS dan saksi AW ini komunikasi. Setelah komunikasi, melalui pesan singkat beliau, tersangka ini emosi karena saksi AS ini kan pacar dari tersangka. Setelah emosi, tersangka ini menemui saksi dari AW. Setelah ketemu, tersangka melakukan pemukulan sebanyak 5 kali. Akan tetapi berdasarkan visum et repertum bahwa tersangka mengalami luka di bagian kepala atas dan luka lecet. Adapun luka-luka tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan, jadi bisa dibilang luka ringan. Sementara setelah adanya restorasi justice dan dibebaskan, tersangka HW mengaku senang. Dirinya yang didampingi oleh ibunya mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, HW ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan terhadap pacarnya AW pada bulan November 2020 lalu. Setelah ditahan di Polresta Malang Kota, tersangka kemudian dilimpahkan ke Kejari Kota Malang dan dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Malang pada Jumat kemarin setelah adanya restoratif justice. Terima kasih kepada Bapak Jaksa dan saya menyesali perbuatan saya dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang akhir pekan arus kendaraan mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada semakin sulitnya mikrolet memperoleh penumpang. Tidak hanya itu, seringkali mikrolet terjebak di kepadatan jalan, sehingga waktu tempuh semakin lama dan berakibat pada meningkatnya konsumsi BBM.
Beginilah pemandangan di area kawasan seputaran Pasar Karangploso yang menjadi tempat berhenti dan mangkal beberapa jurusan angkutan umum mikrolet setiap harinya. Menjelang libur akhir pekan, kondisi penumpang semakin sulit, ditambah badan jalan yang semakin padat berbeda dengan hari biasa yang tentunya berdampak pada semakin lamanya waktu tempuh dan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak. Seperti yang terlihat beberapa angkutan umum jenis mikrolet jurusan Karangploso Arjosari, Karangploso Singosari, dan Karangploso Batu terlihat hal yang sama berhenti dan mangkal sementara waktu menunggu penumpang. Kondisi sepinya penumpang sudah sangat dirasakan oleh para sopir mikrolet sejak lama, terutama sejak awal pandemi sampai dengan sekarang. Dan penumpang mulai ada ketika siswa sekolah mulai masuk tatap muka dan itu pun masih terbatas. Menurut salah seorang sopir di Karangploso menjelaskan, untuk pendapatan dari mikrolet sudah sangat berat akibat jumlah penumpang yang semakin berkurang, khususnya ketika menjelang akhir pekan, jalanan padat sementara penumpang tidak ada. Di lokasi area Terminal Karangploso terlihat hanya beberapa kendaraan yang parkir menunggu keberangkatan. Sisanya mencari penumpang di jalan dan beberapa mikrolet keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang. Sepi mas. Sepi, Pak? Tapi anak sekolah kan sudah, yang dilintasi ini kan sudah cukup banyak juga kan sekolah-sekolah, Pak? Lumayan mas, Ya? sekolah. Berarti gimana ya, 50%. Masuknya tapi di rolling. Rolling, Pak ya? Rolling, ada yang keluar jam 9, ada yang keluar jam 11, ada yang jam 1. Itu sebagian besar kalau siswa pelajar itu SD, SMP, SMA apa? SMP. SMP, Pak ya? SMP. Gimana ini sekarang kasus Omikron yang agak angkat-angkat lagi, gimana ini? Wilayah kota kan? Kota ya? Wilayah kota. Nah, Wilayah kota. nggak terpengaruh ini kabupaten nih? Nggak terpengaruh. Belum terpengaruh. Oh, oke. Arus lalu lintas gimana nih? Kalau akhir pekan kayak gini? Mas. Eh? Macet. 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 Mulai dari mana ini padatnya ini? Macetnya di pertigaan Kepuharjo. Iya. Yang ke atas, jalur ke atas. Terus agak ke timur di pertigaan Masjid Kembar. Oh, Kembar Pasti, ya. Pasti. Sekarang akhir pekan sudah Iya, kalau Sabtu Minggu ya langganan Mas. tambah repot lagi berarti ya? Iya. Jarak tempuh semakin lama kalau kayak gini jarak tempuhnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang melintasi Jalan Utama Karangploso mengalami peningkatan. Kondisi ini seringkali berdampak pada kepadatan arus kendaraan. Di beberapa titik pertigaan jalan, kendaraan yang melintas terlihat semakin ramai, sehingga tidak jarang tersendat dan antrian panjang terjadi. Beginilah yang terlihat pada hari Sabtu menjelang siang di beberapa titik jalan menuju Karangploso dan Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan serta antrian panjang kendaraan terjadi. Seperti yang terlihat di pintu masuk perbatasan Tunjung Tirto Singosari menuju arah Karangploso. Kendaraan melaju dengan lambat karena terdapat beberapa pertigaan jalan yang padat aktivitas kendaraan. Di setiap pertigaan maupun gang terdapat petugas Supoltas yang membantu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, terlebih pada saat kepadatan meningkat. Menurut salah seorang Supoltas di Jalan Raya Ngijo menjelaskan, pada Sabtu dan Minggu saat ini dipastikan arus kendaraan ada terjadi peningkatan dan bahkan bis-bis pariwisata sudah banyak melintas mulai pagi sampai sore. Sehingga pengguna jalan dihimbau untuk lebih bersabar karena memang kepadatan jalan semakin meningkat. Di pintu masuk Kota Batu, Jalan Raya Pendem, arus terlihat lancar. Kendaraan dari arah Batu yang turun menuju Karangploso maupun sebaliknya yang masuk ke Kota Batu terlihat lancar. Ramainya kendaraan ini biasanya terjadi sampai sore maupun malam hari. Jam berapa ramainya jalan ini? Jam 7 sampai jam 11 siang. Anu ya, akhir pekan, Mbak ya? Iya, ke akhir pekan harus sekolah Pak, biasa hari-hari biasa. Ayo, yang ramai berarti Sabtu? Mulai Senin sampai Sabtu. Sabtu? Ya. Khususnya Sabtu Minggu ya berarti? Iya, Sabtu Minggu. Dari arah mana Pak yang ramainya? Ke Karanglo menuju ke Batu. Ke Batu? Iya. Sampai jam berapa biasanya kalau gitu? Kalau pagi jam 7 sampai jam 11, Ya. kalau sore jam 3 sampai jam 6. Itu Ya. sejak kapan Pak ya? Iya, tiap hari. Tiap hari itu sejak kapan mulai ramainya lagi? Oh, sejak jadinya tol yang baru ini. Iya, berarti sudah 4 lama tahun Pak? yang lalu. Sudah lama berarti? Iya, sudah lama. Tapi biasanya ada antrian kendaraan, antrian panjang ya? Ya, berapa ya? Mungkin ya gini ya. Iya. Nggak panjang temen lah. Oh, tapi Tengah-tengah. tetap ada ya? Iya. Khususnya di perempatan sana ya? Dari Karanglo. Ke Puharjo. Karang ya. Oh, ke Puharjo Iya. ya. Karanglo. Biasanya di situ sudah Iya, ada Pak iya, ya? di situ. Oh, berarti sampai sore Pak ya kalau Iya, gini? sampai sore. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat beban berat dan ramainya kendaraan yang melintas, puluhan titik lubang jalan bermunculan di jalan penghubung Karangploso menuju Kota Batu maupun di jalan antar dusun di wilayah Karangploso. Musim penghujan menjadi salah satu penyebab kerusakan aspal jalan dan jalan menunggu perbaikan.
Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara yang melintas di jalan penghubung Karangploso menuju Kota Batu. Hujan yang sering turun dengan intensitas deras berdampak pada bermunculannya puluhan titik lubang jalan. Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pengguna jalan karena bisa mengganggu kenyamanan dan juga keamanan pengendara, khususnya pada saat hujan turun. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Karangploso menuju Batu, melintasi Tawang Argo dan Donowari Karangploso. Kondisi badan jalan sudah banyak berlubang dan retak kembali, padahal sudah sering kali ada penambalan dan perbaikan. Jalan ini sangat ramai dilintasi kendaraan berat seperti truk, bis, maupun roda 4 pribadi, terlebih pada saat menjelang libur akhir pekan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini baru beberapa bulan yang lalu, dan biasanya akan semakin parah pada musim penghujan karena bekas tambalan banyak yang lepas kembali akibat air hujan maupun berat beban kendaraan. Di lokasi lainnya di jalan menuju Dusun Borogragal, Sumberwangi, terlihat aspal jalan sudah mulai mengelupas kembali dan puluhan titik lubang jalan semakin lebar sehingga kembali mengganggu aktivitas warga masyarakat. Banyak pihak berharap jalan segera perbaikan agar pengguna jalan bisa melintas dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Ini kan dulu pernah di aspal kan? Pernah. Rusak lagi, Pak? Iya, rusak lagi. Sejak kapan rusaknya, Pak? Ya, sudah lama kan hujannya besar, jadi ngelontak-ngelontak gitu loh, Pak. Iya, tapi ramai Pak yang melintas ke sini, Pak. Berapa dusun sih Pak yang ke sini ini? 3 dusun apa aja, Pak? Borotretes, Ya. Gragal, Ya. Sumberwangi. Berarti kerusakan mulai dari pembetonan itu ya? Ya. Sampai ke sini, Pak ya? Ya. Oh, sudah lama. Memang arusnya juga ramai, Pak, melintas malam-malam. Nggak Ini ada. lampu kelihatan belum ada ya? Ya ada. Ada. Lampu, ada. Ada lampu, Pak ya. Tapi Pak ya, masih belum dengar ada perbaikan lagi. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Pak, ini kan penghujan juga masih belum puncaknya, Pak ya? Iya. Kalau musim kemarau gitu, Ya. ada trek amat gitu, tebu-tebu. Oh, panen tebu, Pak Ya. ya. Oke. Kira-kira berapa ratus meter dari mulai titik yang rusak sana? Pembetonan? Ada kira-kira 500, 300? Ada kemungkinan ada. 300 meteran, Pak ya. Ya. Pak, sebagai warga masyarakat harapannya gimana, Pak? Permintaan sebagai permintaannya diperbaiki lagi gitu loh. ya, biar Pak ya, biar lebih enak lagi. Apalagi dusunnya juga dusun ujung, Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Harisna Saniatu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.